Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Juara Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai larutan penyangga. Oke, langsung saja disimak sampai habis ya. Contoh soal yang pertama. Di sini saya mempunyai contoh. Campuran yang dapat membentuk larutan penyangga adalah A. CH3COOH ditambah NH4Cl, B. CH3COOH ditambah NaCl, C. H2SO4 ditambah NaOH, D. CH3COOH ditambah NaOH, E. CH3COOH ditambah CH3COOK. Nah, langsung saja kita bahas penyelesaiannya. Dari soal ini, yang diminta adalah campuran dari dua buah larutan yang bisa membentuk larutan penyangga. Nah, seperti kita ketahui bahwa larutan penyangga itu dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menambahkan asam atau basa lemak dengan garamnya. Yang kedua, dengan cara menambahkan asam atau basa lemak berlebih dengan asam atau basa kuat. Nah, dari pilihan 5 pilihan ini di soal ini ya, bisa kita lihat. Nah, kita lihat pilihan yang pertama. Yang pertama A, CH3COOH ditambah NH4Cl. Nah, kita lihat CH3COOH ini termasuk ke dalam asam lemak. Nah, ingat ya, CH3COOH itu asam lemak ditambah NH4Cl. Nah, NH4Cl sendiri merupakan garam. Tapi apakah dia garam yang terbentuk dari asam lemak ini? Nah, ingat bahwa garamnya ini harus garam dari konjugasinya, konjugasi dari asam lemak atau basa lemaknya. Sehingga kita lihat kalau di sini NH4Cl ini bukan merupakan basa konjugasi dari CH3COOH karena rumusnya aja tidak mirip ya. Oke, berarti pilihan yang A adalah salah. Nah, kemudian kita lihat yang B. Yang B, CH3COOH ditambah NaCl. CH3COOH tadi adalah asam lemak, sedangkan NaCl adalah garam. Ya, betul sekali. Tapi NaCl ini juga bukan merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Maka pilihan B juga salah. Kemudian yang C, kita lihat H2SO4 adalah asam kuat ditambah NaOH adalah basa kuat. Jadi asam kuat dengan basa kuat, apakah dia membentuk penyangga? Ya, tentu saja tidak ya. Dia akan membentuk garam yang bersifat netral karena dia asam kuat dan basa kuat. Jadi pilihan C juga tidak termasuk. Kita lanjut ke pilihan D. Di sini yang D, CH3COOH ditambah NaOH. CH3COOH tadi sama seperti yang ini, yang di atas. Dia adalah asam lemak ditambah NaOH. NaOH adalah termasuk basa kuat. Nah, kita lihat asam lemak ditambah basa kuat, tapi di sini tidak dijelaskan bahwa jumlah molnya berapa. Maka pilihan ini juga tidak bisa kita pilih. Yang E adalah CH3COOH asam lemak ditambah CH3COOK. Nah, CH3COOK adalah garam.
garam atau basa konjugasi dari CH3COOH. Maka pilihan yang tepat adalah E. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Di sini ada soal, jika 50 ml CH3COOH 0,1 m dicampur dengan 100 ml CH3COONA 0,2 m dengan Ka CH3COOH sebesar 1,8 kali 10⁻⁵, tentukanlah pH campuran. Oke, langsung saja kita simak penyelesaiannya. Oke, kalau soalnya seperti ini, kita harus lihat dulu data-data apa yang kita punya di soal. Yang pertama, kita punya 50 ml CH3COOH 0,1 m. Yaitu berarti kita punya volume dari asam lemak, kemudian ada konsentrasinya. Kemudian kita punya data 100 ml CH3COONA 0,2 m, berarti volume dari basa konjugasi atau garam dan konsentrasi garamnya. Kemudian di sini ada Ka dari asam lemak, ya. Nah, langkah pertama kita harus cari dulu mol dari asam lemak, kemudian mol dari garam. Setelah itu baru kita bisa tentukan pH-nya. Oke, langsung saja ya. Kita buat pertama mencari mol dari asam lemak CH3COOH. Ingat rumusnya apa? Yaitu molaritas dikali volume. Kita masukkan molaritasnya 0,1 m dikali volumenya 50 ml. Oke, maka kita dapat 5 milimol. Kemudian kita cari lagi mol dari garamnya CH3COONA. Rumusnya sama, M dikali V, langsung kita kalikan. M nya 0,2 m dikali 100 ml sama dengan 20 milimol. Setelah itu kita bisa masukkan ke rumus, yaitu rumusnya adalah rumus konsentrasi H+. Kita pakai rumus larutan penyangga asam, ya. Konsentrasi H+, rumusnya apa? Yaitu Ka dikali mol asam lemak. Lemak berarti CH3COOH bagi mol dari garamnya CH3COONA. Masukkan nilainya. Ka nya 1,8 kali 10⁻⁵ dikali mol asam lemaknya yaitu 5 milimol dibagi mol garamnya 20 milimol. Oke, ini habis ya, dibagikan. Maka hasilnya adalah sekitar 4,5 kali 10⁻⁶ molar. Nah, setelah ini baru kita bisa cari pH-nya. pH rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Jadi min log 4,5 kali 10⁻⁶. Maka hasilnya adalah bisa kita buat ini. Jadi 6 min log 4,5, atau kalau didesimalkan hasilnya adalah sekitar 5,35. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Di sini saya punya soal,
Jika 100 ml NH3 0,1 m direaksikan dengan 20 ml HCl 0,1 m, Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tentukanlah pH setelah bereaksi. Oke, langsung saja kita simak penyelesaiannya. Untuk soal yang seperti ini, langkah pertama, kita harus mencari jumlah mol tiap-tiap zat yang terdapat di dalam campuran. Nah, karena di dalam soal ini campurannya terdiri dari 100 ml NH3 0,1 m dengan HCl 0,1 m juga. Nah, kita lihat NH3 ini merupakan basa lemah, sedangkan HCl merupakan asam kuat. Jadi pada soal ini yang dicampurkan adalah basa lemah dengan asam kuat. Nah, karena di sini belum ada garamnya, ya, yang kita butuhkan dalam menentukan pH larutan penyangga adalah mol garam atau asam konjugasi dari NH3. Karena di sini belum ada, maka kita harus mencari dulu. Nah, langkah pertama sebelum mencari adalah kita harus hitung dulu berapa jumlah mol masing-masing zat. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, jumlah mol dari NH3. Rumusnya M dikali V. Jadi M-nya 0,1, V-nya adalah 100 ml. Maka kita mendapatkan hasilnya 10 mmol. Begitu juga dengan mol dari HCl atau asam kuatnya. Langsung kita masukkan nilai konsentrasinya 0,1 dengan cara yang sama dikali volume, yaitu 20 ml. Nah, ini adalah basa lemah yang lebih banyak ya. 20 kali 0,1 yaitu 2 mmol. Nah, nampak bahwa basa lemahnya lebih banyak daripada asam kuat, sehingga dia akan membentuk larutan penyangga. Selanjutnya, kita harus membuat persamaan seperti mencari reaksi pembatas. Ya, masih ingat kan caranya? Kita tulis dulu reaksinya. NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Kita buat di sini ada mula-mula reaksi setimbang. Masukkan mol NH3-nya adalah 10 mmol, HCl-nya 2, NH4Cl belum ada, H2O belum terbentuk ya. Kemudian pada reaksi, karena koefisiennya sama-sama 1, maka di sini kita buat perbandingannya dari mol yang terkecil, itu 2 mol atau 2 mmol ya. Di sini 2 mmol, 2 mmol. Ingat, pada reaktan itu berkurang, pada produk bertambah. Kurangkan 10 dikurang 2 yaitu 8. 2 dikurang 2 habis. Di sini ada 2 mmol, di sini ada 2 mmol. Nah, setelah ini kita masukkan rumus dari konsentrasi apa tadi? Karena dia bersifat larutan penyangga bersifat basa, yaitu kita cari konsentrasi OH min-nya dengan rumus Kb dikali mol basa lemah bagi mol garamnya NH4Cl. Nah, masukkan nilai Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol NH3-nya, kita lihat di sini ada 8 mmol, dibagi mol NH4Cl-nya ada 2 mmol ya. Hingga kita hitung hasilnya adalah
7,2 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, setelah dapat konsentrasi OH minnya, kita bisa mencari nilai pOH. Di mana rumusnya adalah min log konsentrasi OH min, atau min log konsentrasi OH minnya 7,2 kali 10 pangkat min 5, yaitu dapat sekitar 5 min log 7,2. Nah, setelah dapat pOH, kita bisa mencari nilai pH. pH nya bisa dicari dengan rumus 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang pOH nya 5 min log 7,2. Nah, 14 dikurang 5 sama dengan 9. Min di sini min berarti jadi plus ya. 9 plus log 7,2. Nah, inilah hasilnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan salam juara.